Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, channel Cadas Das Rekor akan mempersembahkan sebuah kisah sejarah yang dimana sejarah ini diambil dari Jawa Barat. Admin Cadas Das Rekor akan mempersembahkan sebuah sejarah karena kemarin sudah janji sama teman-teman akan melanjutkan ke hal sejarah yang lainnya. Oke, sebelum kami melanjutkan ke cerita sejarahnya, Kami ingatkan kembali untuk selalu berlangganan. Silahkan klik tombol subscribe biar Anda semua tidak ketinggalan notifikasi penting dari channel ini. Stasiun Cipendei merupakan salah satu stasiun legendaris dan beberapa orang percaya tersimpan berbagai kisah bernuansa mistik. Stasiun Cipendei merupakan salah satu kereta api kelas 2 di Cinagara, Malangbong, Garut. Stasiun yang terletak di ketinggian 772 meter ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung. Menurut catatan sejarah, stasiun ini didirikan sekitar tahun 1893 oleh pemerintah kolonial Belanda. Nama stasiun sesuai dengan nama kampung tempat stasiun ini berada, Cipendei. Stasiun ini memiliki 3 jalur dengan jalur 1 sebagai kereta lurus. Walaupun fisik bangunan stasiun ini terlihat hanya sebagai stasiun kecil, namun semua kereta api yang melintas jalur selatan, baik itu kelas eksekutif, bisnis, ataupun ekonomi, diwajibkan berhenti di stasiun ini. Sejak zaman penjajahan Belanda pun sudah diperintahkan bahwa di stasiun Cipendei semua kereta api harus berhenti. Namun, beberapa orang di sekitar stasiun kerap kali menghubungkannya dengan hal-hal mistik, apalagi di sepanjang jalan kereta api antara stasiun Ciawi, Cirahayu, Cipendei, hingga ke stasiun Bumi Waluya kerap kali terjadi kecelakaan maut dan merenggut korban jiwa. Pada zaman kereta api masih memakai lokomotif berbahan bakar batu bara, kerap terjadi kecelakaan aneh, seperti lokomotif maupun gerbong anjlok, terguling, bahkan gerbong terputus. Sempat terjadi lokomotif mundur lagi ke jembatan Torowek atau stasiun Cirahayu di sekitar Kampung Wage tanpa sebab yang jelas. Sampai-sampai pengelola stasiun dan warga sepakat banyaknya terjadi kecelakaan ini harus diantisipasi dengan meruat atau mengganti nama stasiun di sepanjang jalur tersebut. Dalam catatan sejarah, nama-nama stasiun itu sempat diganti. Misalnya, stasiun Malangbong menjadi stasiun Bumi Waluya. Begitu juga stasiun Torowek diubah menjadi stasiun Cirahayu. Pada tahun 1960, sempat ada sesepuh kampung setempat menganjurkan ritual menyembelih kerbau bule di lokasi, bahkan disertai dengan ruatan wayang golek. Namun ketika masa berubah, lokomotif menggunakan mesin diesel, peristiwa-peristiwa aneh pun ternyata masih kerap terjadi. Di antaranya pada tahun 1995 terjadi kecelakaan kereta api gabungan Galuh dan Kahuripan pada tengah malam atau yang dikenal dengan tragedi Torowek.
Kereta gabungan yang baru berangkat dari stasiun Cipendei saat melintas di jembatan Tarawek tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Kejadian khas itu terjadi kala lokomotif kereta api Galuh relasi Pasar Senen Banjar mengalami kerusakan di stasiun Cibatu dan harus menunggu perbaikan. Akhirnya, demi meminimalisir waktu keterlambatan, kereta api Galuh digandengkan dengan kereta api Kahuripan relasi Bandung Kediri. Setelah selesai digabungkan, rangkaian ini pun berjalan dengan formasi 2 lokomotif tambah 13K3. Sekitar pukul 12.03 waktu Indonesia Barat saat akan mendekati stasiun Tarawek yang sekarang menjadi stasiun Cirahayu, kedua kereta api yang digabungkan tersebut mengalami masalah pada sistem pengereman yang diperkirakan berasal dari rangkaian kereta api Kahuripan. Akibatnya, kedua kereta api ini semakin lama semakin melaju kencang sehingga kecelakaan dahsyat ataupun peristiwa luar biasa hebat tersebut tak terhindarkan. Kecelakaan rangkaian kereta api terjadi sampai pada lokasi di kilometer 241 atau tepat di tikungan jembatan Sungai Cirahayu Tarawek yang panjangnya sekitar 100 meter. Lokasi kejadian memiliki bentuk jalan rel yang menikung sekaligus turunan. Kecelakaan tersebut terjadi diduga karena kecepatan kereta api terlalu tinggi dan rem kereta yang tidak berfungsi. Akibatnya, rangkaian kereta api ini anjlok dan terguling ke sisi kanan dan kiri rel, kemudian terperosok ke dalam jurang. Empat unit kereta terlempar ke bagian kanan rel dengan kereta terakhir berada di bawah jurang sedalam 10 meter. Sedangkan 3 unit kereta lain masih berada di atas rel. 5 unit kereta yang selamat dan tidak anjlok maupun terlempar berhasil dievakuasi ke stasiun Cibatu. Setidaknya 14 penumpang meninggal dalam kejadian tersebut. Menurut seseorang ahli geologi, Van Bemmelen, dalam bukunya The Geology of Indonesia pada tahun 1949, daerah Jawa Barat bagian selatan merupakan daerah dengan barisan gunung vulkanik. Tidak heran jika jalur kereta api di daerah ini terkenal berkelok dan naik turun, alhasil laju kereta tidak bisa kencang. Khusus jalur kereta yang menghubungkan Bandung Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu jalur ekstrim. Dari Tasikmalaya sampai Bandung, masinis harus waspada. Salah sedikit, kereta akan tergelincir atau menghantam punggung gunung. Kondisi semakin berat jika hujan sedang turun. Sejak dari stasiun Ciawi, kereta api akan melalui tanjakan terjal sampai stasiun Cipendei. Kemudian turunan curam akan menghadang dari stasiun Cipendei sampai stasiun Cibatu. Kemudian menanjak lagi sampai stasiun Nagreg, stasiun tertinggi di Indonesia yang masih aktif. Dan akhirnya meluncur di turunan yang tak kalah curam sampai stasiun Cicalengka. Saking ekstrimnya, jalur ini menjadi jalur untuk mengospek lokomotif baru yang akan berdinas di Pulau Jawa. Di jalur ini tidak ada kata istirahat bagi kereta yang sedang melaluinya kecuali saat berhenti di stasiun.
Sejak tragedi terowet yang menimpa kereta api gabungan Galuh dan Kahuripan, untuk menghindari kejadian serupa, semua kereta api baik yang akan ke timur maupun barat diwajibkan berhenti di stasiun Cipendei. Kewajiban berhenti ini untuk pemeriksaan rem karena jalur setelah stasiun Cipendei merupakan petak yang cukup terjal naik turunnya. Sejak Belanda telah diperintahkan bahwa setiap kereta api diwajibkan berhenti di stasiun ini. Waktu itu bukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, melainkan untuk pemeriksaan rem ataupun penambahan lokomotif dengan lama istirahat sekitar 2 jam. Kata Mamat, seorang sesepuh desa Cipendei. Saat ini, pemberhentian di stasiun Cipendei bukan sekedar berfungsi sebagai checkpoint. Di stasiun ini juga berfungsi mengangkut maupun menurunkan penumpang. Dalam waktu sekitar 10-15 menit, kereta api yang berhenti untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas stasiun, terutama pada bagian rem dan temperatur dengan menggunakan laser. Oke, segitu saja pembahasan dari kami tentang sejarah misteri stasiun Cipendei, yang insya Allah kedepannya akan diteruskan dengan sebuah video masih dari sejarah ataupun musik. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kami dari admin Cerdas Tes Rekor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.